Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala SMK Negeri Riau yang saya hormati, Bapak, Ibu, guru, dan karyawan SMK Negeri Riau yang saya hormati, Bapak, Ibu, pendamping MPLS tahun 2021-2022 yang saya hormati, anak-anakku sekalian kelas 10 yang hari ini menjadi peserta MPLS tahun 2021-2022 yang berbahagia. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi MPLS yaitu wawasan wiyata mandala. Ini sebelumnya perkenalkan, ini saya nama Puryono, ya biasa disebut atau dipanggil dengan Pak Pur ya. Ini saya lahirnya di Bojonegoro 4 Juni 1976, kemudian pendidikannya Universitas 11 Maret Surakarta, mengambil jurusan pendidikan teknik mesin. Alamat saya Kalirejo, Kecamatan Riau, RT 1 RW 1. Mungkin di antara kalian ada yang rumahnya Kalirejo, pasti akan bertemu dengan saya. Kemudian untuk saya ini di SMK Negeri Riau ini mengajar di kompetensi keahlian TKRO. Jadi yang nanti mengambil program keahlian TKRO pasti suatu ketika akan berinteraksi atau bertemu dengan saya di dalam mata pelajaran kejuruan. Anak-anakku sekalian, ini saya yakin kalian memilih sekolah atau melanjutkan sekolah di SMK Negeri Riau ini memiliki suatu tujuan atau biasa disebut dengan cita-cita. Nah, cita-cita ini saya harapkan kalian semuanya memiliki cita-cita ya. Dan cita-cita itu jangan nanggung setinggi-tingginya. Dan jangan lupa kalau cita-cita tinggi tetapi harus juga diusahakan untuk diraih. Anak-anakku kelas 10, untuk ini materi yang pertama wawasan wiyata mandala kita bahas adalah arti dan makna wawasan wiyata mandala. Secara garis besar, wawasan wiyata mandala ini berasal dari bahasa Jawa, yaitu 3 suku kata: wawasan, wiyata, dan mandala. Wawasan berarti konsepsi, cara pandang, tinjauan, pandangan. Wiyata berarti pengajaran atau pendidikan, dan mandala berarti bulatan atau lingkungan daerah. Kalau digabung secara umum, berarti wawasan wiyata mandala itu adalah cara memandang sekolah dalam lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Dapat juga diartikan sebagai pandangan atau sikap hidup terhadap sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Ini dengan kalian mengetahui wawasan wiyata mandala, nanti tidak akan salah dalam memanfaatkan atau menggunakan sekolah kita ini untuk sebesar-besarnya mengembangkan potensi kalian. Jadi di sekolah tidak ada yang salah memanfaatkan, tujuannya adalah itu. Dasar hukumnya, dasar hukum wawasan wiyata mandala ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Dikdasmen nomor 13090/CI.84 tanggal 1 Oktober 1984 sebagai sarana ketahanan sekolah. Tujuan pendidikan seperti termaktub dalam pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau UU Sisdiknas. Sekolah mengemban misi pendidikan, oleh karena itu sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan di luar tujuan pendidikan. Sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Jadi kalau kalian nanti tahu wawasan wiyata mandala ini, kalian akan memanfaatkan sekolah itu untuk jalur pendidikan, bukan digunakan untuk yang lain-lain gitu ya. Prosesnya ini dalam melakukan atau dalam proses kalian
memenuhi wawasan wiyata mandala itu ada 3 tahap. Tahap yang pertama adalah mengetahui, tahap yang kedua adalah mengenal, dan ketiga adalah mencintai. Ya, mengetahui, mengenal, dan mencintai. Ya, jadi apapun di sekolah kita ini itu kalian harus pertama nanti mulai mengetahui dulu, terus kemudian mengenal, dan setelah itu mencintai. Contoh misalnya terhadap Bapak Ibu guru, ya, kalian pertama harus mengetahui dulu, oh ini Bapak ini namanya ini, alamatnya ini, ya. Terus kemudian mengajar mata pelajaran ini misalnya. Kemudian mengenal karakternya. Oh, Bapak ini dia karakternya halus, sopan, ya, penyabar. Nah, terus kemudian mencintai, dalam arti mencintai dalam tahapan atau kalian sebagai seorang murid. Jadi cinta seorang murid kepada guru adalah yang pertama itu hormat, sopan, berperilaku, bertutur kata yang halus. Kemudian kalau diberikan tugas, baik itu tugas secara pembelajaran ataupun dimintai tolong untuk menolong sesuatu, kalian harus dengan rasa kasih sayang dan cinta mau dengan ikhlas hati menolong. Nah, ini salah satu wujud kalian itu memiliki wawasan wiyata mandala yang tepat. Kemudian komponen dari wawasan wiyata mandala itu terdiri atas 5 komponen. Yang pertama adalah kepala sekolah, kemudian guru, sivitas akademika, kemudian sebagai kalian ini berperan sebagai murid, dan masyarakat sekitar. Yang pertama ini peran kepala sekolah, berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Kedua, kepala sekolah dihormati dan berwibawa, artinya siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. Semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri melainkan atas seizin kepala sekolah. Kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah, menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, dan pihak keamanan setempat, menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk peraturan atau tata tertib, mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insidentil intern atau antara guru, wali murid maupun siswa, menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah seperti pramuka, PKS, PMR, kesenian, olahraga, dan lain-lain. Ini peran kepala sekolah, kita hanya wajib untuk mengetahui, ya. Nah, ini kemudian peran guru. Nah, ini menjunjung tinggi martabat dan citra guru dengan sikap dan tingkah laku, menjadi tauladan pamong di masyarakat. Guru mampu baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Guru dipercaya oleh diri sendiri dan warga sekolah. Ini jadi tanggung jawab Bapak Ibu guru adalah di sini. Nah, ini merupakan peran Bapak Ibu guru di dalam mensukseskan tentang wawasan wiyata mandala. Kemudian selanjutnya adalah peran sivitas akademika. Ini sivitas akademika itu adalah seluruh aspek atau yang berada di sekolah ini selain guru dan kepala sekolah. Misalnya adalah TU, kemudian tukang kebun, satpam, dan pegawai-pegawai lainnya yang mendukung kaitannya dengan kesuksesan sekolah itu dalam melakukan proses pendidikan, ya. Ini peran sivitas akademika yang pertama itu tata usaha sekolah atau TU harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam, tukang kebun, piket, dan lain-lain harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai bidang tugas masing-masing. Semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. Nah, ini peran kalian ini di sini, yaitu sebagai murid itu berperan, yaitu yang pertama adalah mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa terkecuali.
Kemudian yang kedua, hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. Hormat dan santun kepada teman. Belajar yang tekun, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada, menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar, menjaga sekolah, melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada OSIS, guru, wakil kepala sekolah, BP atau kepala sekolah. Dan yang terakhir adalah memelihara lingkungan sekolah. Nah, ini beban kalian dalam mensukseskan kegiatan atau di kaitannya dengan proses pembelajaran di sekolah ini cukup besar. Yang paling di sini adalah intinya kalian itu harus satu, tertib. Nah, ini tertib ya, tanpa terkecuali tadi dikatakan. Terus kepada siapapun kaitannya dengan Bapak Ibu guru harus bersikap sopan ya dan hormat. Nah, ini biasanya yang terjadi anak kepada Bapak Ibu guru mungkin dari segi bicara, dari tingkah laku ini kurang mencerminkan sebagai siswa atau sebagai murid dalam kaitannya peran dalam mensukseskan wawasan Wiyata Mandala. Untuk nanti perilaku atau namanya tata tertib dan seterusnya akan dibahas oleh Bapak Ibu guru lain yang nanti akan menyampaikan juga di MPLS ini. Selanjutnya peran masyarakat sekitar ya, mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka kemajuan proses belajar mengajar, memberi saran dalam pemajuan proses belajar dan mengajar, ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah, mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Ini biasanya peran serta masyarakat di sini adalah diwujudkan dalam suatu lembaga yang namanya komite sekolah yang di SMK Negeri Ngerau ini kebetulan dijabat oleh Bapak Mulyono selaku ketua komite di SMK Negeri Ngerau. Ini merupakan mitra sekolah dalam rangka menjaring peran serta masyarakat dan otomatis juga didukung oleh orang tua atau wali murid. Kemudian mekanisme pelaksanaan, bagaimana nanti kaitannya dengan pelaksanaan Wiyata Mandala yang menciptakan sekolah itu bisa kondusif, bisa nyaman untuk kalian belajar, bisa aman untuk kalian meraih cita-cita melalui proses pengembangan diri kalian. Itu ada beberapa cara pelaksanaan atau mekanisme pelaksanaan. Di dalam wawasan Wiyata Mandala itu nanti ada dua model pelaksanaan, yaitu yang pertama namanya tahapan preventif, yang kedua adalah tahapan secara represif ya. Itu seperti apa? Ini preventif ini berwujud semacam pencegahan atau kaitannya dengan langkah-langkah bagaimana menciptakan sekolah itu bisa kondusif, aman, nyaman, tentram bagi kalian dalam belajar ya. Ini yang pertama ini adalah memelihara sekolah melalui 7K ya, mungkin dari SMP atau MTS kalian sudah tidak asing lagi dengan istilah-istilah 7K, 5K seperti itu ya. Itu sebagai salah satu ajang kalian berpeserta dalam atau berperan serta dalam mensukseskan wawasan Wiyata Mandala yang tujuannya adalah nanti menciptakan sekolah itu aman dan nyaman dalam belajar ya. Kemudian menciptakan suasana harmonis antar warga dan lingkungan sekolah. Jadi diharapkan kalian dengan teman-teman, dengan baik itu sesama jurusan satu kelas atau di luar kelas ya, atau sesama dengan kakak tingkat atau adik tingkat ya, ini akan berjalan secara harmonis, secara bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah atau wawasan Wiyata Mandala yang nyaman gitu ya. Ini kalian harus menjalin hubungan yang harmonis. Kemudian membentuk jaring pengawasan. Ini tanggung jawab dari pihak sekolah, itu membentuk jaring pengawasan, biasanya bekerja sama dengan pihak-pihak yang ada di lingkungan SMK Negeri Ngerau
misalnya dengan pihak kepolisian, kemudian dengan pihak pemerintah desa, pemerintah kecamatan, ya, itu kaitannya dengan pengawasan. Itu biasanya tanggung jawab sekolah seperti itu. Menghilangkan bentuk peluncuran saat MPLS. Ini di SMK Negeri Ngerau sudah berjalan lama, bahwa MPLS itu berjalan tanpa adanya peluncuran, ya. Peluncuran itu apa? Peluncuran itu adalah misalnya kalian disuruh membawa sesuatu yang sulit, kemudian membawa atau berkostum atau berpakaian yang nyeleneh dan aneh-aneh, itu namanya perpeloncoan. Itu era-era lama dilaksanakan. Tapi di SMK Negeri Ngerau sudah beberapa tahun yang lalu sudah tidak melaksanakan perpeloncoan lagi. Ya, termasuk hari ini kalian MPLS itu tidak ada yang namanya perpeloncoan, tidak ada. Kemudian mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler. Ini merupakan salah satu langkah dalam menciptakan suasana sekolah yang kondusif. Ya, jam kosong itu biasanya ya kita mengharapkan tidak ada jam kosong, tetapi karena Bapak Ibu guru kadang bertugas di luar, kemudian memiliki tugas yang tidak memungkinkan untuk hadir di kelas, dan itu biasanya disebut dengan jam kosong. Tetapi di SMK Negeri Ngerau itu diwajibkan untuk Bapak Ibu guru yang tidak dapat melaksanakan tugasnya di dalam kelas untuk memberikan tugas kepada kelas yang ditinggalkan, biasanya seperti itu. Kalaupun toh itu tidak ada karena sesuatu yang mendesak, yang membuat Bapak Ibu guru tidak sempat untuk menyampaikan tugas, ini biasanya atau kalian silakan bertanggung jawab untuk mengisi kekosongan ini. Boleh dilakukan dengan kegiatan ekstrakurikuler atau mungkin kalian menyampaikan kepada Bapak Ibu guru piket untuk dilakukan tugas yang lain. Kemudian meningkatkan keamanan dan ketertiban saat masuk dan usai sekolah. Ini ya, ini ketertiban masuk dan usai sekolah ini dibutuhkan, ya. Yang jelas yang pertama masuk ini kalian usahakan nanti berangkat dari rumah jangan terlalu dekat atau mepet dengan jam masuk, karena kalau perasaan terburu-buru yang terjadi adalah kalian tergesa-gesa dan tidak berhati-hati di jalan. Ini yang sering terjadi, anak mengalami musibah atau kecelakaan gara-gara terburu-buru untuk datang. Makanya mohon kalau rumahnya jauh, berangkat untuk diawali, ya, dihitung, ya, dari rumah sampai sekolah berapa yang aman, yang tidak tergesa-gesa, berapa waktunya, itu nanti kalian akan menyesuaikan agar tidak terlambat untuk datang ke sekolah. Kemudian pulang sekolah juga demikian. Ini selama ini, ya, pulang sekolah ini yang sering terjadi itu tidak segera pulang, ya. Ini mampir dulu kemana. Nah, itu yang tidak diharapkan seperti itu. Usahakan setelah pulang langsung pulang dulu, ya, ketemu dengan orang tua, ya. Oh, ini orang tua sudah bahasanya itu tenang, ya, di rumah. Oh, anak saya sudah kembali. Karena ada beberapa tahun yang lalu ini pulang tidak segera pulang, sampai orang tuanya menelpon atau menghubungi pihak sekolah, anak saya kok belum pulang, ada kegiatan apa. Ternyata anaknya belum pulang gara-gara mampir-mampir. Ini jangan sampai terjadi. Kemudian ini kaitannya dengan 7K dalam wawasan Wiyata Mandala. Ini sudah paling kalian dengar. Ini adalah yang pertama keamanan atau kenyamanan, kemudian kekeluargaan, kedisiplinan, kerindangan, kebersihan, keindahan, dan yang terakhir ada ketertiban, ya. Ini keamanan dan kenyamanan ini usahakan di dalam kelas itu ciptakan suasana aman bersama, ya. Aman bersama itu saling menjaga, saling mendukung kaitannya dengan keamanan sekolah. Misalnya terjadi yang sering adalah barang tertinggal, ya. Barang tertinggal itu misalnya ada topi yang tertinggal,
itu anak yang tahu misalnya ya disimpan dulu, atau kalaupun tidak menyimpan silakan dilaporkan ke sekolah. Saya menemukan barang topi atau menemukan topi di ruangan ini misalnya, atau di ruangan 20 ya kemarin jam sekian, nanti akan diumumkan oleh pihak sekolah. Itu akan menciptakan, oh kalau saya barang saya tertinggal, oh ternyata aman di SMK Negeri Ngerau, ada yang menjaga itu. Kemudian contoh sederhana keamanan kelas itu yang sering terjadi seperti itu, barang tertinggal. Nah itu tolong kalau di dalam kelas itu barang tertinggal silakan diamankan atau kalian laporkan ke Bapak Ibu guru untuk nanti disampaikan kepada yang punya. Seperti itu akan menciptakan rasa aman ya. Kemudian tertib di dalam parkiran ini juga sama, ini memberikan keamanan juga ya. Ini sepeda ditata yang rapi sehingga tidak terjadi saling pada saat diambil kemudian roboh. Nah itu nanti akan membuat jadi tidak aman kaitannya dengan perlengkapan. Kemudian kekeluargaan, ciptakan suasana kekeluargaan di dalam kelas. Yang paling dihindari adalah terjadinya perundungan atau bullying ya. Jangan temannya dibully ya, ini berbahaya. Bullying ini menjadi sorotan atau bahasanya perhatian khusus kaitannya dengan bullying, karena bullying ini berbahaya terhadap psikologis anak. Jadi tiap kelas itu ciptakan kekeluargaan, ciptakan persaudaraan yang baik ya. Kalau temannya sakit dijenguk ya, itu sudah. Kemudian ciptakan keakraban ya. Ini banyak cara untuk menciptakan kekeluargaan ini, mungkin saling mengunjungi atau mengadakan kegiatan bersama, tetapi dalam konteks yang masih wajar gitu ya. Jangan sampai melakukan sesuatu hal yang di luar batas ya. Misalnya karena pengen kompak dengan teman, kekeluargaan, kemudian temannya pada saat event tertentu dikerjain, nah itu tidak bagus, tidak boleh. Banyak kejadian-kejadian dengan maksud untuk keakraban tetapi berujung petaka, nah itu jangan sampai ya. Misalnya temannya ulang tahun dikerjain, nah itu bahaya, itu tidak boleh ya. Ini ciptakan kekeluargaan. Masih banyak model yang lain kaitannya dengan kekeluargaan. Ini ciptakan suasana yang baik yang dalam tahap wajar ya, tidak keluar yang bahasanya keluar jalur gitu ya. Contohnya tadi mengerjai teman yang ada event begitu berbahaya. Kemudian disiplin, ini disiplin di dalam segala sesuatu hal kalian harus terapkan ya. Ciptakan motivasi dalam diri kalian bahwa saya akan disiplin ya. Selama mulai hari ini, mulai detik ini saya akan disiplin ya. Itu disiplin dalam segala hal, baik di sekolah, di rumah atau di tempat yang lain ya. Karena kedisiplinan ini kunci penting ya. Kemudian kerindangan ya, kerindangan ini bisa dulu di kegiatan-kegiatan. Nanti kalau misalnya ada kegiatan di sekolah, dulu pada saat MPLS tatap muka itu ada dari rumah diminta peserta untuk membawa tanaman buah-buahan, itu untuk mendukung kaitannya dengan penanaman di sekitar sekolah. Tujuannya adalah sekolah itu nanti tidak panas ya. Ini rindang, kalau kalian istirahat duduk di bawahnya situ akan nyaman ya, tidak kepanasan. Itu kerindangan. Kemudian kebersihan, ini tolong kebersihan ini senantiasa kalian patuhi, kalian laksanakan, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas ya. Kalau di dalam kelas, kalau diberi tugas untuk piket silakan dilaksanakan, sudah, itu bagus. Kemudian dan tidak membuang sampah di sembarangan atau di sembarang tempat. Sudah disediakan tempat sampah, ini silakan kalau makan atau bungkusnya silakan dibuang di tempat sampah, jangan disimpan di laci meja. Nah ini yang sering terjadi adalah seperti itu, di laci meja. Nah itu ya namanya ya budaya tidak baik ya. Ini tolong itu diperhatikan betul ya. Kemudian keindahan ya, ciptakan keindahan di dalam kelas ya. Bolehlah kalian bekerja sama dengan wali kelas mungkin
ya, itu memberikan apa ya istilahnya, memberikan hiasan di dalam ruang kelas itu, tetapi ya tolong tetap berkoordinasi dengan sekolah, dan itu tidak melanggar norma-norma ya. Jadi hiasan-hiasan itu tetap sesuai dengan norma yang berlaku ya. Jadi tidak terus seenaknya mencantumkan aksesoris atau dekorasi kelas yang berlebihan yang membuat itu melanggar norma. Dan yang terakhir ini adalah kaitannya dengan ketertiban ya. Budaya tertib ini di negara kita sangat-sangat sulit untuk dipatuhi ya. Contoh misalnya ya, kalau pandemi ini ya dilarang berkerumun, tetap banyak yang berkerumun ya untuk menjaga ketertiban. Kemudian tertib memakai masker juga kadang ya itulah, itu budaya tidak tertib. Nah ini mulai kalian ini peserta MPLS tahun 2021-2022, mari kita rubah ini semua ya, jadikan kalian itu menjadi siswa yang tertib dari mulai sekarang sampai nanti terjun di masyarakat. Itu kaitannya dengan 7K yang itu merupakan tindakan preventif pelaksanaan Wiyata Mandala. Ini yang selanjutnya ini adalah mekanisme pelaksanaan dalam tahapan represif ya. Ini represif itu sudah ada kejadian, langkahnya seperti apa. Misalnya terjadi perselisihan di dalam kelas ya, semoga tidak terjadi, yaitu sekolah bertanggung jawab untuk mendamaikan katanya perselisihan ini. Terus menetralisir isu negatif yang berkembang ini. Nah ini yang berbahaya sekarang adalah isu negatif, karena sekarang zaman canggih, banyak HP dan seterusnya, itu di luar sana itu banyak beredar berita-berita bohong ya. Nah ini kalau ada kaitannya dengan isu negatif yang berhubungan dengan sekolah, dan itu sekolah wajib untuk menetralisir apapun itu ya. Kalau ada yang salah, dicari siapa yang menyebarkan isu itu, kemudian dicari solusi untuk menjernihkan atau menetralisir isu negatif itu ya. Berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah. Ini sampai detik ini belum terjadi yang namanya tindak kriminal di sekolah yang diseluruhkan oleh siswa, tetapi ini sekolah tetap harus berkoordinasi dengan pihak keamanan kaitannya dengan kalau terjadi kriminalitas di sekolah. Kemudian penyelesaian kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah. Ini kaitannya dengan kasus yang di pihak luar sekolah. Kemudian mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Ini kaitannya di sekolah kita sering mendatangkan pihak luar, misalnya dari pihak puskesmas atau mungkin dari pihak kepolisian, yaitu atau mungkin yang sering juga ada dari pihak pemadam kebakaran, itu sudah menjalin kerjasama dengan sekolah, akan mengandalkan bimbingan dan penyuluhan ya. Biasanya itu dilakukan pada saat MPLS, karena ini MPLS-nya daring, mungkin di waktu ketika itu biasanya ada kegiatan seperti itu. Kemudian memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Nah ini jangan sampai kalian memperoleh sanksi atau mendapatkan sanksi ya. Ini dengan kalian tertib, dengan kalian patuh taat pada peraturan sekolah, hormat kepada guru, kalian akan nyaman atau belajar di SMK Negeri Rau nyaman, senang, bahagia untuk mencapai cita-cita kalian. Jadi usahakan ini kalian tertib. Kalau kalian tertib akan senang sekolah di sini, akan nyaman sekolah ini. Jadi pasal yang terakhir ini kaitannya represif ini, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku, tidak ada ya itu. Nah ini kaitannya dengan penggunaan sekolah ya. Ini kita wajib tahu ya, sekolah itu yang tidak boleh itu digunakan untuk apa ya. Jangan sampai sekolah itu digunakan untuk keperluan yang salah ya. Ini misalnya
sekolah digunakan sebagai ajang promosi penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Nah, itu jadi tidak boleh. Tetapi di sini sering promo itu sering, tetapi dilakukan oleh anak-anak dalam kaitannya dengan kegiatan pendidikan. Misalnya ada anak itu membuat produk kemudian dijual di sekolah. Itu contoh misalnya di mata pelajaran apa PKK begitu, anak membuat produk makanan kemudian dijual ke sekolah, ke teman-teman, pada bapak ibu guru, itu sering. Sebagai tugas sekolah itu boleh, tetapi kalau untuk orang luar kemudian menjajakan produk di sekolah sebagai tempat untuk berdagang, dalam arti promo ke sekolah-sekolah, kalian disuruh membeli apa, itu tidak boleh. Tuh. Sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Nah ini untuk yang ini semoga nanti segera bisa terlaksana. Kalau anak-anak itu di lingkungan sekolah jelas tidak boleh. Yang mungkin masih ada ini dari sebagian dari bapak ibu yang masih bapak-bapak, kalau ibu-ibu tidak ada ya, bapak-bapak untuk yang merokok begitu masih ada, tapi ini ya masih terjadi. Kemudian penyebaran aliran sesat atau penyebar luasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Ini yang paham nanti Bapak Swaji ya, aliran-aliran. Kalau yang terakhir-akhir ini ada istilah radikal, nah itu yang tidak boleh, itu menyebarkan paham radikalisme di sekolah. Itu. Terus propaganda atau kampanye politik atau propaganda politik atau kampanye itu jelas tidak boleh. Syuting film dan atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah, ini kaitannya dengan komersil ya. Tapi misalnya seperti ini kan syuting juga, tetapi tidak kaitannya dengan komersil. Kemudian terakhir, kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Nah itu tidak boleh. Semoga kalian sebagai calon peserta didik SMK Negeri Ngerau atau peserta MPLS ini semua kelas 10 nanti setelah kita masuk di keluarga besar SMK Negeri Ngerau, kalian bisa mendukung kaitannya penciptaan sekolah kita yang kondusif, yang tentram, nyaman bagi kalian untuk belajar ya, dalam menggapai cita-cita kalian semua. Ini terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan apabila selama menyampaikan ini banyak kesalahan dan kekurangan yang saya sampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.